flames of fire through the sky, dreams of peaks beyond the clouds. Melihat sisa waktu yang ada, udah menjadi hal yang lumrah bagi PSSI untuk terus mempersiapkan segalanya dengan baik agar bisa mendapatkan hasil yang memuaskan. Yap, melawan China yang diharapkan bisa dapat 3 poin, pastinya nggak akan semudah itu juga, mengingat mereka pun pastinya juga melakukan pembenahan. Meskipun begitu, kita bisa sedikit merasa lega lantaran TC Timnas bisa dilakukan lebih awal, kendati ada beberapa pemain yang kemungkinan datangnya telat. Tapi nggak apa-apa, karena secara garis besar, para pemain bisa berkumpul sesuai waktu yang telah ditentukan. Nah, bagi fans Timnas, so pasti masih banyak yang bertanya-tanya, kenapa Elkan Bagot gak masuk, gitu kan? Jelas dari berbagai sumber yang didapat, kabarnya ada sedikit sesuatu yang mana itu hanya Elkan serta federasi yang tahu. Dan menurut info yang beredar, situasinya rupanya lebih rumit dari apa yang dibayangkan. Yap, soal gak dipanggilnya Elkan jelas cukup disayangkan. Karena melihat performanya musim ini bersama Blackpool, harusnya Elkan ini layak masuk ke Garuda Calling. Dikutip dari media Inggris, blackpoolgazeta.co.uk, jika mereka merasa bingung apa yang salah dengan ini. Memang keputusan mutlak ada di tangan pelatih, namun dengan permainan Elkan yang konsisten, harusnya nggak ada alasan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad. Terlebih sebelum ini Elkan sempat mendapatkan sorotan lantaran gimana bisa ia banyak mendapatkan panggilan ke timnas senior, bahkan U23, sedangkan ia sendiri jarang main di klub. Tapi sekarang, di saat ia sudah menunjukkan performa yang bagus di klub, namanya justru tak masuk skuad. Dan menurut pelatih Blackpool, Steve Bruce, Elkan adalah pemain yang sangat profesional. Selain itu, ia juga memuji habis bagaimana perkembangan Elkan dan merasa jika Elkan akan jadi bek yang hebat di masa depan. Itulah kenapa ia sangat ingin musim depan Elkan bisa kembali bermain di Blackpool secara permanen dan membantu tim ini untuk naik championship. Yap, sebenarnya selain Elkan, ada satu nama lagi yang cukup menjadi sorotan netizen. Dia adalah Cyrus Margono. Dan semua tahu Cyrus tampil sangat konsisten di Liga Kosovo musim ini. Akan tetapi, menurut Pak Arya Sinulinga, alasan Cyrus nggak masuk skuad ya karena dia bukan pemain yang ikut proses naturalisasi di bawah PSSI. Dan semua tahu, sebelumnya Cyrus merupakan kiper yang sudah menjadi WNI. Ia memang lahir di Amerika Serikat, tapi punya darah Indonesia. Akan tetapi, kiper 23 tahun tersebut menjadi WNI bukan dari jalur naturalisasi. Pasalnya, ia terlambat memilih kewarganegaraan. Sampai akhirnya memilih menjadi WNI dengan bantuan staf ahli Menteri Pemuda dan Olahraga, Hamdan Hamedan. Ya, mungkin untuk sekarang belum rezeki, tapi mudah-mudahan di FIFA Matchday bulan September, harusnya baik Elkan ataupun Cyrus bisa mendapatkan kesempatan, mengingat itu memang waktunya buat uji coba. Sementara itu ada laporan dari salah satu media China, New.QQ, di mana media tersebut menyoroti perkembangan signifikan timnas Indonesia sejak kedatangan pelatih baru Patrick Kluivert, serta strategi naturalisasi yang dinilai telah membawa perubahan besar dalam performa tim. Indonesia telah dengan cepat meningkatkan kekuatannya melalui kebijakan naturalisasi. Pemain-pemain Belanda seperti Mesilkers dan Verdonk telah memantapkan diri di liga-liga lapis kedua Eropa, dan koordinasi tim secara keseluruhan menjadi lebih matang. China harus menang tandang di Indonesia, mengalahkan Bahrain di kandang sendiri, dan tidak boleh memperoleh poin di putaran final melawan Jepang di Indonesia. Kemungkinannya ini kurang dari 5%, tulis media tersebut. Di sisi lain, pelatih China, Branko Ivankovic, meyakini jika timnya masih punya peluang, kendati saat ini masih duduk di posisi juru kunci. Dan pertandingan melawan Indonesia menurutnya adalah pertandingan yang sangat menentukan. Tentu saja harapan itu masih ada. Pada konferensi pers pertama untuk putaran 3, kami mengatakan tujuan kami adalah berjuang untuk posisi 4 besar di grup. Bagi kami, para pemain perlu menyesuaikan kondisi mereka dan mempersiapkan diri dengan baik menghadapi pertandingan bulan Juni. Ini merupakan pertandingan kunci untuk menentukan apakah kami dapat masuk ke posisi 4 besar. Saya berharap kami dapat mencapai hasil yang baik pada bulan Juni dan masuk babak berikutnya. Lebih lanjut, Ivankovic juga menyoroti kekuatan timnas Indonesia yang dirasa jauh lebih kuat ketimbang pertemuan pertama. Masuknya oleh Rummenigge, Joey Pelupesi, Emil Audero, serta Dean James dinilai menjadi poin plus di samping nama-nama yang selama ini udah ada. Dan Ivankovic mengaku jika beberapa pemain timnas Indonesia telah mencapai level yang berbeda karena bermain di liga-liga ternama Eropa. Jika kita bicara lawan, sebagai tim terkuat di Asia, pemain-pemain di skuad Jepang semuanya bermain di Eropa. Separuh pemain tim Australia bermain di Eropa, dan beberapa pemain baru bermain di liga mereka sendiri. Indonesia memiliki banyak pemain yang bermain di Eropa, dan merupakan pemain dari Liga Belgia, Belanda, Italia, dan Inggris. Lanjut pelatih asal Kroasia tersebut. Push past the edge of dawn in this quest we have to do.
Yap, selain mengomentari soal peluang timnya, diketahui Ivan Kovic juga disebut cukup merasa bingung ketika menganalisis permainan timnas Indonesia. Pertama, jelas semua berbeda karena adanya pergantian pelatih. Kedua, keberadaan pemain-pemain baru. Terlebih, di 2 laga terakhir, Indonesia memainkan gaya sepak bola yang berbeda. Dan menurutnya, bagian paling membingungkan justru terletak pada absennya Marcelino, Ragnar, dan Martin Pas. Ya, kalau soal Lino, tentu semua udah tahu kalau dia sangat bagus ketika main sebagai nomor 10 free roll. Dan itu udah ditunjukkan Lino di laga versus Arab serta Bahrain. Nah, berhubung Lino absen, maka penggantinya pun masih jadi misteri. Karena udah pasti gaya mainnya beda. Pun begitu dengan Ragnar yang kita tahu punya etos kerja yang luar biasa. Udah pasti akan membuat tim pelatih memikirkan taktik lain untuk mengisi kekosongan yang ada. Dan posisi paling dekat serta realistis sekarang adalah Eliano Reinders, Egy Maulana Fikri, Yakob Sayuri, hingga Stefano Lillipali yang baru aja kembali dapat panggilan timnas setelah 7 purnama tersisih. Ivan Kovic sendiri juga belum melihat detail gimana kemampuan mereka, terutama saat main di posisi nomor 10. Apalagi Vano yang di round 3 ini belum pernah main. Belum lagi soal gaya main timnas yang apakah akan main full attack atau main pragmatis. Mengingat Alex Pastor adalah tipe orang yang sangat adaptif dan sulit ditebak. Kemudian soal kiper, ini juga jadi catatan sebab jika yang main Martin Pas, Ivan Kovic sedikit paham soal kelebihan dan kekurangan Martin. Tapi kalau Emil, ia tahu jika kiper yang satu ini pengalamannya di Italia seperti apa. Maka dari itu, menjadi tantangan tersendiri bagi timnya jika gawang Indonesia dikawal Emil Audero yang punya catatan 176 caps di Serie A. Maka dari itu, menjadi tantangan tersendiri bagi timnya jika gawang Indonesia dikawal Emil Audero yang punya catatan 176 caps di Serie A. Hegemony in outer sights, mountains fade from view. Push past the edge of dawn, in this quest we have to do. Yap, terlepas dari apapun, kembali lagi Mimin tekankan. Kalau dari sisi materi pemain, asli Indonesia ini beneran nggak kalah loh. Bahkan dalam beberapa tahun ke depan, kalau kekuatan Indonesia nambah serta pemain jauh lebih matang, maka konsisten bersaing di top level Asia itu bukanlah hal yang mustahil. Untuk itu, moga-moga aja segala apa yang direncanakan, segala apa yang dirumorkan, semuanya bisa terwujud dalam bentuk sesuatu yang positif. Dan untuk masalah Elkan ataupun Cyrus Margono, ya udah kita percayakan aja sama pelatih terlepas dari beragam isu liar yang beredar. Ingat, kita dukung timnas Indonesia. Bukan karena siapa pemainnya, bukan karena siapa pelatihnya, dan bukan karena siapa ketua federasinya, kan gitu. Oleh karenanya, apapun yang terjadi, kita doakan serta dukung selalu. Dan buat semua elemen timnas, tetap semangat dan sukses selalu.